Halo, sahabat-sahabat terbaikku. Percaya gak kalau aku baru sampai rumah? Aku baru sampai rumah guys. Tapi aku kayak mau ngobrol gak sih kan? Ntar, tunggu ada yang nonton. Aku diem dulu bentar. Sudah adakah yang gantikanku? Udah ada yang nonton belum ini kira-kira? Mandi dulu nanti habis kita live aja. Soalnya kalau sudah mandi aku mau langsung bobo. Oke, terus nanti juga kayak kemalaman kalau misalnya aku habis mandi. Emang kalian mau nungguin aku mandi? Aku mandi 2 jam. Enggak sih. Oke, udah yang nonton belum nih? Gimana kalian lagi ngapain? Hari ini aku teater. Habis itu hari ini aku teater. Habis itu aku udah teater habis pulang. Tapi hari ini aku dijemput sama mami aku karena dia sedang berada di Jakarta, jadi sekalian bisa jemput. Kamu yang bikin aku puyeng, iya, maaf ya. Jeci Ciger, oh iya, Cigi ulang tahun. Kita ucapin dulu kali ya untuk Cigi. Kita chat dulu deh, kita chat. Kalau telepon kayaknya Cigi udah banyak yang telepon deh teman-temannya. Kita ucapin dulu ya Cici Kapten. Cici GG. Selamat happy birthday Cici G. Kalian hari ini ngapain aja kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu aja, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Renyah banget ya tiknya. Bener, aku tuh suka kalau misalnya ngetik ada suaranya itu kadang, bahkan aku tuh di HP aku tuh aku mode yang ada haptiknya gitu loh. Jadi kalau misalnya ngetik dia tuh kayak getar gitu. Jadi aku suka banget. Itu kayak garing dan renyah banget rasanya tuh seru. Aku copot deh. Oh ya, hair 2 aku jadi diikat, tapi ikatnya tuh dibalik gitu loh. Jadi kayak ini udah aku copot sih, udah ada yang aku copot. Jadi tuh tadi tuh sebenarnya kayak gini. Itu kayak ikat tapi ini namanya kuncir ayam. Namanya namanya kuncir ayam. Mungkin karena dia tuh kayak ada ekornya gitu kali ya, kayak ada jambul gitu ya kan. Tapi aku nggak tahu kenapa dinamain kuncir ayam. Kayak apakah aku terlihat seperti ayam? Ada siapa nih? Dek Piko, kata Dek Piko gini, foto habis show-nya mana? Nanti ya, besok ya. So itu kita tuh nggak tahu, member tuh nggak tahu di upload video campaign SSK tuh hari ini. Kita kira tanggal 1 September. Kita pikir tuh waktu dimulai itu video campaign baru di upload, tapi ternyata lebih cepat. Jadi kayaknya lebih hype sama ini kan video campaign. Jadi ya udah besok aja deh, besok. Ku tak pernah ikat rambutku lagi. Ini adalah sosok anomali. Enggak. Takut banget ngomong anomali. Alomani. Ini rambutku pasti kepang jadi kayak gini. Makasih ya. Udah aku cantik.
Yaudah kita ini dulu kali ya, kita cerita dulu. Jadi hari ini aku unit songnya Hagafi. Karena aku sekarang kan member Imut Iyut, jadi aku harus perform di lagu yang Imut Iyut, jadi Hagafi. Ci besok nggak over? Enggak, aku kebetulan nggak ikut yang Padang dan yang di BSD. Padahal emang BSD deket ya, maksudnya kayak itu masih terjangkau dan aku nggak perlu ke Jakarta, tapi aku nggak diajak. Nggak apa-apa, Jessie, nggak semua hal tuh lo harus diajak, nggak apa-apa. Growing up, menyadari bahwa nggak semuanya lo tuh harus ikut. Coba kalian kayak tanam mindset itu kalian harus tanam mindset itu supaya kalian tuh nggak, ya aku makin gede aku makin kayaknya lo nggak bisa FOMO mulu, Jess. Lo tuh nggak bisa FOMO terus. Kalau FOMO terus lo tuh jadi nggak punya pendirian. Jadi aku decide buat kayak kurangin FOMO supaya kita punya jati diri. Tiba berikut 700 juta vote untuk Jessie di SSK. Amin. Tapi aku sebenarnya kayak aku tuh kan nggak suka sebenarnya nggak enakan banget ya, kayak aku nggak suka direpotin, tapi kayak aku kayak kadang nggak enak, tapi aku mau, tapi nggak enak tapi mau. Yang kalian bisa aja nggak apa-apa, aku juga jadi nggak pengen jadiin kayak beban gitu untuk kalian, jadi have fun aja juga ya. Ya aku doain kok, dan aku udah nih, kita udah mau masuk pembahasan SSK banget nih. Santai dulu gak sih? Bentar ya, aku belum selesai ya. Abis itu apalagi ya, kan gue yang baca ya. Sorry. Iya, people pleaser. Gitu. By the way guys, bantu subscribe JKT TV dong. Kalau misalnya yang belum, bantu JKT 1 million subscriber supaya semoga JKT TV bisa menghasilkan konten-konten yang lebih bagus kualitasnya. Jangan merusak tanaman, betul. Nih nanti satu-satu ada tujuan dan maknanya ada. Tapi satu-satu. Udah 1M. Selamat JKT48 TV. Makasih teman-teman yang udah subscribe JKT48 TV. Walau kadang mungkin kontennya tapi sekarang JKT udah lumayan sering loh upload konten loh. Soalnya aku ngeliat di jadwal JKT biasa kayak ada aja syuting JKT TV, ada aja. Jadi ditunggu konten-konten selanjutnya ya. Sekarang dengan adanya dengan kayaknya sekarang tuh udah lagi banyak konsep nih JKT ini, lagi banyak konten nih, lagi banyak ide. Jadi semoga kontennya yang berkualitas dan seru semua ya. Amin. Jadi tadi kenapa nangis pas show? Oh nggak nangis, itu lagi acting. Jadi tuh di kakak, kalau misalnya nggak tahu nih aku jelasin nggak apa-apa ya. Jadi tadi aku tuh perform di setlist teater namanya Aturan Anti Cinta. Mungkin kakak lihat di Twitter ya atau di TikTok ya. Iya, jadi tuh tadi di salah satu lagu di setlist itu tuh ada lagu 109 Marukyu. Nah, jadi tuh lagu itu tuh ceritanya tentang kayak dia tuh nge-gap cowoknya tuh sama cewek lain. Jadi tuh aku di situ memposisikan kalau misalnya aku ngelihat cowokku sama cewek lain gitu loh. Itu aku untuk menghayati lagu itu, Kak. Itu aku acting namanya. Itu stage act namanya, Kak. Tapi nggak apa-apa kan, mungkin ada yang belum tahu, Kak. Jadi ini ini newbie friendly. Jadi untuk ada yang mau tahu, mau kira-kira ada yang penasaran kenapa jadi gini, kenapa gini, kenapa kan, yang aku bisa jawab dan yang aku tahu akan aku usahakan jawab ya. Gitu. Jadi itu tuh cuma acting, Kak. Aku nggak beneran nangis kok. Tapi makasih ya kalau misalnya kakak concern, kok Jessie kenapa nangis gitu. Enggak, itu cuma acting aja.
Soalnya itu emang jadi tuh ceritanya di lagu itu tuh aku jadi ceweknya, aku kayak gitu. Jadi tuh dia tuh kayak kabur karena ini cemil ya, cemil nih untuk yang suka bedah lagu JKT. Cemil kalau menurut aku Marukyu, lagu Marukyu tuh kayak dia kan ngegapin cowoknya sama cewek lain kan, dan dia tuh kayak nangis sampai tahu-tahu dia tuh udah nyampe di tempat belanja ya, itu ya 109 Marukyu ya. Ya terus dia waktu saat ku sadar Marukyu, itu dia udah kayak udah di Marukyu gitu. Jadi dia kayak kabur sambil menangis, dan tiba-tiba tahu-tahu udah sampai di kayak itu pusat perbelanjaan gitu deh kayaknya kalau nggak salah. Itu namanya kasus 109 Marukyu. Benul sekali guys. Aku lagi, tau gak sih, aku tuh baru, terima kasih untuk diskonya. Sumpah teman-teman gak usah repot-repot, jujur aku kayak nggak apa-apa, kan tuh dengerin aja tuh nggak apa-apa guys. Makasih ya. Mau nangis, makasih ya. Tapi kalau nangis lebay ya udah, nggak, aku tahan lagi. Makasih ya. Nggak, sumpah nggak apa-apa, tahu aku cuma pengen didengar dong, sumpah aku cuma pengen didengar doang. Tapi makasih ya. Gift di sini sih aja. Tapi kalau misalnya mau gift motor yang rodanya 3 yang aku bilang di Twitter itu juga nggak apa-apa sih. Apa kabar lemari? Jadi kemarin ada yang nge-gift aku lemari beneran, tapi yang kecil. Aku maunya yang beneran, kan aku kan kemarin juga sempat research di online shop, kayak ada gak sih yang di bawah 1 juta, kan pada bilang kan nggak boleh lebih dari 1 juta kan emang peraturannya seperti itu. Nah jadi aku udah research tuh, ada yang di bawah. nggak guys, jangan bercanda. Ya rakit sendiri mah gampang. Enggak, jangan. Jadi apa yang mau kalian tanya? Mungkin ada yang mau nanya kenapa video SS kayak begitu ya. Itu yang pertanyaan yang paling ingin kalian tanyakan kan, nanti ada. Itu udah apa lagi kayak yang keseharian aku. Ya kemarin itu yang mungkin ada yang subscribe sama aku ya. Itu tuh kemarin kita lagi ada kegiatan gitu, rahasia. Nanti ya, semoga cepet tayang. Bajunya beli di mana ini? Aku beli di Jogja. Jadi waktu teater sementara kita kan ada free time jalan-jalan gitu kan. Terus Freya tuh tahu kayak ada tempat baju gitu lucu, kayak tempatnya cutie gitu kan. Terus aku waktu pertama kali lihat baju ini, lihat atasan ini, aku pikir ini mute banget gak sih, kayak ini mute banget. Ini aku udah pernah pakai buat airport fashion pas kemana ya waktu itu ya. Aku udah ada kayaknya di akun Autumn Bliss, mungkin udah ada kali ya ini. Tapi ini ya ini karena nggak tahu sih kenapa aku pakai bajunya hari ini ya biar ya karena bisa dipakai, tidak ada alasan tersembunyi. Tapi makasih ya yang udah bilang bagus bajunya. Oh, baju yang di video, aduh malu banget, sumpah malu banget. Maksudnya baju yang video SSK ya, malu. Tapi ya ini info kan aku belum pernah cerita tentang baju, tentang kemeja putih. Malu banget. Kenapa nggak bilang dari awal sih? Aku nggak tahu konteksnya apa. Dan mau merah, aku semerah kok tomat semua. Apa? Iya gitu. Jadi tapi aku juga belum cerita tentang baju ini. Baju ini aku beli di Jogja guys, pokoknya di pas teater sementara. Aku merasa kalau teater ya, makeup aku tuh kadang kayak nggak begitu boncos. Guys, aku tuh I just learn a new word, I just learn a new vocabulary. Boncos, kayak tuh boncos itu apa gak sih? Boncos tuh katanya ya, boncos tuh
kalau misalnya nih kayak aku rumahnya di Bekasi, terus aku kayak ke tempat kerjanya di mana ya, di mana ya yang jauh, di Kemayoran. Bekasi sama Kemayoran lumayan lumayan lah ya, maksudnya kayak yang nggak sedekat itu, tapi kayaknya ya tapi pokoknya tahu boncos lah ya. Jadi iya, aku tahu itu artinya boros gitu, tapi kayak rasanya kata-kata boncos dipakai di kalimat yang bukan untuk konteks kayak boros tuh asik juga gitu loh. Kayak misalnya tadi aku tuh kayak lagi hektik, terus aku kayak aduh boncos nih gue, itu kayak seru banget. Kayak aku tipe orang yang kayak baru mempelajari kata baru aku bakal kayak ngulang itu berkali-kali sampai aku bosen dan aku nggak akan ngomong itu lagi. Boncos semua tuh kayak boncos. Kayak misalnya apa ya, tadi tuh aku sering banget ngomong boncos, tapi apa ya kalimatnya aku lupa pokoknya kayak gue lupa, aduh gue boncos deh, gue lupa bawa ini gitu gitu loh, kayak gitu pokoknya. Iya, jadi boncos kalau di kamus aku, it's so, keren banget tuh punya kamus. Itu kayak aduh, rugi banget gue, capek banget. Iya, soalnya kalau di mindset aku ya boncos tuh kayak aduh letih lesu gue, abis nih tenaga gue gitu loh. Boncos. Jadi kayak pasti akan ada boncos momen di kedepannya. Boncos. Kayak boncos. Boncos. Salam boncos. Ya, boncos. Aku akan stop boncos kalau misalnya ada kata baru yang bisa aku pelajari. Terus apa lagi ya? Oh tuh tadi sebelum teater aku makan di F1 sama Mute. Aku makan di F1. Terus udah habis itu make up. Hari ini aku bangunnya pagi loh guys. Tadi kan aku nge-tweet pagi kan, jam berapa ya, jam 7 atau jam berapa ya, lupa pokoknya aku hari ini bangun pagi. Bangga ya, kalian itu bukan schedule tweet ya. Aku kirim pap loh di PM. Boncos. Itu nggak schedule tweet ya. Bahkan kan kalau misalnya di web kan aku udah tahu cara schedule itu di mana. Pada bilang itu di web. Tapi di web itu tuh belum bisa login, dan jujur belum login pokoknya. Jadi dan nggak bisa login. Jadi nggak bisa. Aduh di otak gue boncos mulu. Contoh video SSK nulis pakai lipstick itu boncos, bener. Tapi itu konsep, itu sebuah konsep bro, konsep, oke? Banyak baca buku deh biar vocab makin banyak. Siap kak. Stop ngomong boncos, oke. Yaudah kali ya, aku jelasin kali ya kenapa kayak ini serius dikit. Aduh takut banget. Sebenarnya kayak mungkin aku kayak pembawaannya tuh kayak bercanda banget ya video itu. Tapi sebenarnya ada artinya, kayak aku nggak asal kayak gebrak enggak gitu. Jadi kan aku kayak ngerasa apa ya, aku di JKT ya sampai saat ini tuh aku ngerasa ini nggak tahu ya, ini pandangan dari aku. Jadi kalau misalnya kalian gak merasa hal yang sama tuh juga nggak apa-apa gitu. Ini kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang aku juga nggak apa-apa. Tapi ini menurut aku tuh bukan, kalau menurut aku tuh bukan tipe member yang kayak aku diem doang tuh orang bisa kayak notice aku gitu loh. Ya itu satu. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh kayak aku juga pengen dilihat kan, ya siapa sih yang nggak mau dilihat gitu kan, dan pengen di notice, pengen
pengen orang tahu kalau aku tuh exist gitu loh, kayak aku tuh ada. Jadi aku tuh kayak apa ya, oke stop ngomong kayak, oke kita akan mengurangi kok kayak ya, oke sekarang dimulai dari sekarang. Jadi aku ngerasa aku tuh supaya aku bisa terlihat, aku kayaknya satu doang, kayaknya tuh harus bikin apa nih, aku harus putar otak kayak gue tuh harus ngapain nih biar orang tuh bisa tahu gue ngapain gitu kan, biar orang tuh bisa ya bisa lihat aku lah gitu, intinya kayak gitu. Jadi dan itu kan kebetulan gebrakan tuh ya emang sebuah kosakata kan, maksudnya itu kan ada di kamus, ada di KBBI kan, atau enggak ada, tapi pasti ada nggak sih gebrakan, harusnya ada kan, gebrak itu kata kerja ya, gebrakan. Jadi aku ngerasa aku tuh harus melakukan sesuatu dulu, aku harus melakukan sesuatu dulu untuk orang bisa notice aku. Jadi gebrakan lah. Dan kayak aduh ngomong kayak lagi tapi yaudahlah ya. Jadi aduh aku udah siapin sumpah, aku jadi nervous sumpah ngomong depan kalian. Apa sih tadi ya, jadi aku merasa aku tuh bisa terlihat kalau misalnya aku melakukan sebuah kegiatan atau aktivitasnya tuh yang wah ini dia beda dari yang lain. Bukan bermaksud pick me gitu ya, tapi aku tuh ngerasa aku emang kalau ini, tapi ini pandangan aku untuk diri aku sendiri. Jadi kalau misalnya kalian gak merasa hal yang sama juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi aku ngerasa kayak gue harus ngapain lagi nih, gue harus putar otak gimana lagi supaya orang tuh bisa notice gue. Tapi kan kayak ya masa iya aku menjadi aneh mulu gitu kan ya, walaupun kadang itu menghibur gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngapain lagi ya supaya orang tuh bisa terhibur karena gue ngapain lagi ya, gue harus kayak misalnya kemarin itu tuh aku jadi center SNM, kayak gue tuh harus ngapain lagi ya supaya orang tuh maksudnya ngomongin gue dan ada ngomongin aku dan ada konteksnya gitu loh, kayak wih Jessie kemarin ini, wih Jessie kemarin ini, wih Jessie ini gitu loh. Jadi kayak itu konsepnya. Dan menurut aku dengan nanti kita apa ya bahasanya ya, semoga bahasanya apa ya, semoga dengan nanti, amin, aku kalau emang misalnya aku masuk gitu kan, itu tuh sebuah gebrakan baru juga buat aku, karena ya berarti ini kan pertama kali aku ikut Sosenkyo. Jadi ya ini gebrakan sebenarnya untuk semua member, ini juga sebuah gebrakan untuk mereka. Jadi kayak ini ya karena ini kan aku, jadi ini kalau misalnya nanti sampai amin masuk gitu kan, itu tuh ya sebuah gebrakan untuk aku dan untuk kalian juga kan. Kalau misalnya amin aku masuk kan kalian pasti seneng dan kayak merasa yes gue berhasil gitu. Itu adalah sebuah gebrakan untuk kalian juga. Dan kenapa pukul meja? Karena itu untuk membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur, yang bahasa biasa tuh bahasa kayak bahasa online tuh kayak kadang tuh pernah gak sih idol K-pop kayak you should stop sleeping on ini, karena kayak misalnya dia tuh kadang belum masuk, kayak tidak terlalu kelihatan sama orang gitu. Jadi kayak aku menggebrak meja untuk mengagetkan dan membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur kepada aku gitu. Jadi kayak aku mau kayak bangun, lo harus lihat gue gitu loh. Anjay moment. Sumpah itu ada yang komen, aduh mohon maaf gitu intinya. Tapi itu ya udah ya, oke ketawa dulu boleh ketawa dulu gitu. Jadi sebenarnya aku agak deg-degan dengan keluarnya video ini. Aku takutnya tuh orang tuh nggak mengerti konsep yang maksudnya makna yang pengen aku sampaikan. Tapi aku tuh bukan tipe orang yang
baru aku tuh, menurut aku tuh bukan tipe orang yang kayak berfilosofi dan kayak gitu. Aku tuh sebenarnya kalau misalnya aku mau, tapi kayak aku tuh, ya gue ngomong serius aja tuh orang nggak bisa menganggap aku serius gitu loh, kayak karena udah branding yang udah selama ini aku bikin. Jadi jadi gimana ya, kayak gimana konsep apa yang aku banget, dan ya aku pokoknya cari konsep apa yang aku banget, dan eh bisa menjadi doa gitu loh untuk di SSK kali ini gitu. Jadi hmm, mohon dukungannya. Dan sebenarnya aku deg-degan banget dengan keluarnya video ini. Aku udah siap banget dikatain se-fandom. Aku udah siap, aku tuh kira tuh orang tuh bakal kayak, aku sampai sejujurnya aku sempat overthinking lama banget, kayak apa gue ganti konsep aja ya. Kayak aku sebenarnya kayak sempat nggak pede, kayak ini orang ngira aku terlalu bercanda gak ya kalau gini. Tapi untungnya aku bisa kesempatan buat live untuk kasih tahu makna yang sebenarnya gitu. Jadi ya sebenarnya itu walaupun terlihat seperti bercanda dan nggak serius dan aneh, tapi sebenarnya itu ada makna dan terselubung, dan tapi aku mau menyampaikannya dengan secara secara apa ya, secara tidak langsung gitu, kayak secara, nggak deng, aku takut salah pilih kata-kata sumpah. Tapi kan aku jelasin anyway, jadi gitu. Semoga teman-teman bisa mengerti. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang aku maksud ya. Ngomong, lihat tas aku ini boncos banget nih, lihat tuh. Dia talinya copot, entah kenapa, aku juga nggak ngerti. Gitu. Boncos memang. Semangat, iya, makasih ya. Aku juga mau semangatin teman-teman karena it's gonna be a hell of a ride for us. Tapi kita harus have fun juga. Karena kayak ini kayak pertama kali deh aku ngerasa kayak SSK kali itu yang bener-bener aku yang serius banget, dan apa ya, dan bertekad dan berniat banget gitu loh. Soalnya kalau dulu kan yang pertama aku ngerasa kayak, ya gue masih enak ya, ini tergantung member. Tapi kalau dulu aku kayak aku belum kayak berpatokan lah gitu. Soalnya aku masih anak baru, dan aku ngerasa kakak-kakaknya dulu lah gitu, maksudnya mereka juga banyak kalau dipantas daripada aku dulu. Kalau dulu yang pas yang tahun yang dulu tuh yang pertama kali. Nah, tapi kalau sekarang aku ngerasa ini kayak udah saatnya gitu loh, kayak stop main-main lagi. Boncos. no konteks boncos. Iya, dan aku juga mau shout out untuk Jessie Nation, untuk Jessie Nesi. Sebenarnya konsep kalian tuh keren banget. Aku suka. Kok bisa gitu ya kepikiran Jack of all trades. Mungkin maafin aku kalau misalnya aku nggak kayak terlalu mention banyak. Tapi sejujurnya aku seneng banget. Aku suka konsepnya. Dan makasih udah bikin juga. Semoga kita bisa. Aku tuh tadinya tuh kayak mikir apa ya yang bisa nyambung sama Jessie Nesi gitu kan. Tapi maaf banget aku nggak nemu gitu loh, kayak gimana cara nyambungin gitu kan. Tapi aku kan juga banyak nanya ke membernya, lu gimana gitu loh. Jadi kayaknya ini yang udah terakhir banget, dan aku udah yakin banget itu yang ini. Tapi aku senang sama hashtagnya tuh, keren banget tagline-nya, Jack of all trades. Itu aku merasa kayak gitu. Tapi semoga itu, kalau menurut aku itu doa sih. Kalau yang menurut aku ya dari Jessie Nesi, untuk aku tuh lebih ke doa nggak sih, supaya aku bisa dalam segala hal gitu loh, dan pengennya jago juga. Jadi gitu deh. Makasih juga. Aku senang banget kayak misalnya di Twitter tuh pada kalau misalnya reply aku kan, aku suka liatin kayak reply terus kadang tuh di display namanya tuh udah ada Jack of all trades. Jadi kayak aku tuh seneng, kayak sesepele dan maksudnya sesimpel kayak gitu tuh udah bikin aku kayak, oh ada yang dukung gue ya ternyata gitu loh. Jadi seneng, makasih ya itu.
Oh iya, terus jadi oh iya, ada yang terlewat. Jadi awalnya tuh aku mau bikin konsep kayak never let them know your next move. Jadi well, itu basically the whole concept videonya. Itu basically konsep dari video, kayak aku pengen tidak tertebak gitu loh, walaupun sebenarnya mungkin ada lah ya, ada ya kalau yang ngapain gitu mungkin ada lah ya, tapi kayak mungkin gak ada yang ketebak aku mau pakai background hipnotis. Jadi makasih teman-temannya udah nonton video campaign SSK aku, walaupun ada efek sampingnya dikit, maaf banget. Tapi semoga kalau misalnya itu ngaruh, bagus. Tapi ya maaf ya kalau ada efek sampingnya, kalau pusing beneran ya. aku juga tiba-tiba kepikiran aja gitu, kayak gue kan itu kan disuruh ini kan, suruh pilih LED gitu mau apa gitu kan. Terus gue kayak apa ya, ini gue konsepnya begini, gue mau LED-nya apa. Terus ya udah gue pakai hipnotis aja ya, siapa tahu berhasil gitu kan. Gitu. Ya jadi pokoknya aku pakai konsep kayak never let them know your next move. Kayak misalnya mungkin tadi ada reply aku baca kayak to be honest, yang teko sama yang teko sama gelas itu udah ketebak itu, tapi kayak oke, tapi kan nggak expect kalau misalnya tiba-tiba ya itulah the whole video gitu loh. Jadi aku tapi sebenarnya agak kayak mikir kayak aduh ini flop gak ya tapi kayak ya puji Tuhan responnya bagus, dan semoga suka. It works, puji Tuhan. Janji gak malu sama jejak digital. Ya udah, nggak apa-apa. Selamanya itu lama ya, nggak apa-apa. Ini sebuah titik permulaan. Terus kenapa aku pakai baju itu? Aku tuh pertama aku nggak tahu pakai baju apa, dan aku mikir apa yang Jessie banget. Dan maka dari itu ada satu hari dimana aku lagi mensortir baju, hobiku seperti biasa. Aku mensortir baju mana yang aku sudah tidak mau dan mana yang masih mau. Dan aku ketemu tuh kaos tuh Jessica Chandra, itu udah lama banget sebenarnya, dari zaman aku masih bondol tuh udah ada tuh kaos. Sampai aku minta 2 sama yang aku minta 2. Mungkin teman-teman ada yang punya juga kali ya. Aku sampai minta 2 karena waktu itu pernah bikin konten sama Ci Jesslyn, kalau kalian tahu. Aku pakai juga kan kaos itu. Nah terus tuh kita yang konten sama Ci Jesslyn tuh yang jahat-jahatan, kita tuh main apa sih, adonan. Terus itu inilah pokoknya kayak jorok gitu lah pokoknya. Terus itu kena baju, pas dicuci tuh nggak bisa hilang. Sedangkan aku suka baju itu, jadi aku bilang mau lagi boleh nggak, soalnya kaosnya nggak bisa dicuci gitu. Jadi kayak teksturnya tuh kayak bergeri gitu loh. Jadi kayak aku boleh minta juga satu. Aku janji aku akan menjaga kaos itu dengan baik, dan itu menjadi kostum aku untuk video SSK campaign tahun ini. Gebrak meja, terbangun, lihat Jessie langsung terhipnotis. Bisa juga kayak misalnya kalian udah nonton video kan aku gebrek meja di terakhir kan, jadi kan kalian nonton tiba-tiba bam, tiba kan udah tidak terhipnotis, dan kalian jadi harus tahu, jadi kalian aduh nggak masuk, jadi kalian tahu harus ngapain gitu. Nggak sih, tapi itu sebenarnya tiba-tiba kepikirannya karena ada baca komen. Bam. Very demure, very mindful, and very cutesy. Ya, terus kebetulan di hari aku take video SSK itu, aku kan bareng Cepio kan. Terus, ya kalian tau lah aku best friend banget sama dia lah. Terus kita sama-sama aneh dan ini ya, sama-sama boncos. Sama-sama boncos. Jadi ini ide siapa ya? Nggak tahu, aku lupa ide siapa. Antara dia atau aku. Kita bikin video yuk. Oh, ide aku. Kita bikin video yuk, kayak lucu deh kalau diuploadnya nanti after
video SSK keluar gitu kan. Terus kita bikin video apa, ini aja bikin video ceritanya lagi berantem. Nah sejujurnya kita tuh nggak, aku tiba-tiba kepikiran satu konsep gitu, tapi waktu kita bikin video ini aku nggak kepikiran sama sekali. Jadi kan di video ceritakan aku mau memangkas tanaman kan, tapi Cepio kayak menyadarkan aku stop menyakiti taman gitu kan, tanaman. Terus aku kayak, oh aku tersadar, aku terbangun dari hipnotisku dan membuang pedang dan stop menyakiti tanaman. Kalau ini aku nggak tahu aku bisa ngomongin atau enggak, tapi kayak ini dia takut tadi kayak, oh ini kayak bisa ada makna, kayak mungkin aku nggak tahu ini bisa diomongin atau enggak. Jadi kan kadang kalau di SS kayak dulu kan kayak member tuh senggol-senggolan banget kan, tapi aku mau kayak kita tuh bersaing secara sehat aja gitu loh, kayak nggak perlu menjatuhkan ini supaya bisa naik menjadi itu, kayak kita baik-baik aja boleh nggak, kita bersaing secara baik-baik aja gitu, kayak nggak usah gitu. Nah itu digambarkan dulu, maksudnya itu digambarkan maksudnya kalian tapi setuju kan dulu, bahkan Cishani ngomong momen SSK tuh paling yang dia nggak suka, berarti valid dong kalau Cishani ngomong valid. Jadi maksudnya dulu tuh nggak enak lah suasananya gitu, jadi kayak itu tapi ini kita bikin video ini bukan tujuannya begitu, tapi tiba-tiba kepikiran kayak itu menggambarkan kayak suasana SSK tuh kadang kayak semencekam itu. Terus kayak Cepi bilang stop menyakiti, jadi kayak oke, kita stop kayak gitu dan kita yang baik-baik aja, jadi kita berteman gitu. Tapi kita masih berjuang satu sama lain, kita masih berjuang, sama-sama berjuang. Tapi ya nggak usah sampai jahat gitu loh, ngerti kan? Gitu. Tapi waktu kita bikin video kayak nggak kepikiran kayak ini, kita iseng aja, pure iseng. I never guess it's that deep. Emang awalnya nggak kayak gitu. Itu beneran pure iseng doang, pure asbun doang gitu. Tapi tiba-tiba aku kepikiran kayak bener juga, benul juga. Sekarang aku kalau ngomong betul jadi benul, enak banget apa? Benul. Nah dia harus benul gitu. Ya tapi aku juga berdoa semoga yang terbaik untuk semuanya. Kalian juga, aku gak pengen kalian jadi kayak nggak makan lah, nggak apalah gitu kayak. Tapi harus tetap prioritasin diri kalian sendiri juga dulu, oke? Nanti kalau misalnya kayak gitu aku nanti boncos, nanti aku juga boncos. Mohon dukungannya ya. Semoga lancar-lancar kegiatannya juga ya. Stok mau boncos. Pokoknya yang wajar-wajar aja lah. Teman-teman yang udah mau tidur nggak apa-apa. Aku live di jam kunti dan belum mandi. Nggak apa-apa, abis live aku mandi. Paham benul. Hah, demi apa sih boncos count 52? Emang udah se-52 itu boncos kah? Kameramennya nggak ngakak. Pertanyaan bagus. Jadi aku take fun fact, aku take video itu tuh kayaknya 3 atau 4 kali. Karena aku harus kayak samain timing yang cocok dan bagus untuk kayak perpindahan aksi aku. Kita sebutnya aksi gitu ya. Kan yang pertama aku masuk, terus ada kursi, tapi aku nggak akan duduk di situ. Nah tadinya tuh awalnya aku mikirnya ada kursi, tapi aku tarik kursinya, kan orang ngiranya aku bakal duduk di situ, tapi tiba-tiba aku duduk bersila di atas meja. Tapi itu akan boncos banget karena itu kan banyak barang tuh kan, itu pasti kayak bakal makan tempat dan aku takut dimarahin karena duduk di atas meja itu nggak sopan. Jadi mending aku ganti alternatif, jadi itu kayak itu disediain satu kotak gitu, satu kayak kotak yang setinggi sepinggang aku lah, terus itu diumpetin di bawah meja. Tapi kalau kosong jadi ketahuan ya triknya ya.
tahu ya trik atau nggak apa-apa, tapi kan yang penting udah keluar kan videonya kan. Tapi kalau misalnya, tapi kan siapa tahu dia belum nonton, jadi yaudah rahasia yaudah nggak jadi rahasia. Aku nggak ketawa, aku kayak aku nggak nahan ketawa. Bahkan staffnya yang kayak dia kayak setiap kali cut gitu kan, terus kayak aneh banget lu Jess gitu mereka kayak gitu. Boncos lah. Ya pokoknya konsepnya kayak never let them know your next move. Itu konsep awalnya. Dan kenapa aku bisa kepikiran ini, aku tuh lagi nonton TikTok, terus aku ketemu tren yang never let them know itu. Terus aku kayak wow bagus juga. Terus aku pengen memakai tagline gebrakan gitu, karena aku merasa kayak belakangan ini aku membuat gebrakan baru. Aku menjadi member kedua berarti ya, kalau nggak salah tuh Freya juga udah pernah menamatkan unit song, tapi aku yang menamatkan dan semuanya aku udah pernah posisi nomor satunya gitu di RKJ unit song. Jadi aku ngerasa kayak oke itu gebrakan, dan aku waktu itu Center SNM tuh sebuah gebrakan. Terus apalagi ya, lagi aku harus lihat apa yang sudah aku lakukan. Kalau boleh, kalau tahu komen. Kareha tuh udah lama. So bikin A Day in My Life, nah itu menurut aku itu sebuah apa ya? Itu sebuah pematah gitu loh, kayak nggak semua orang bikin A Day in My Life untuk teater itu tuh mau grad. Jadi boncos kalau kayak gitu. Rugi dong. Jadi aku mematahkan kayak nggak semua orang bikin video A Day in My Life itu tuh mau grad, mau ngumumin. Boncos kan. Iya banyak viewsnya maksudnya. Baru pertama kali aku bikin video niat yang banyak viewsnya. Biasanya tuh kalau TikTok kok kayak gitu, TikTok tuh dia algoritmanya semakin, kalau aku ya kadang tuh aku kalau bikin video niat tuh kayak orang tuh nggak sebaik itu viewsnya, tapi giliran aku lip sync doang, bikin sound di TikTok atau kayak yang aneh gitu, dibandingkan yang niat itu lebih banyak viewsnya yang kayak iseng doang gitu. So aku juga nyoba pilates, kayak itu kan hal-hal baru gitu loh, hal-hal baru. Nah jadi ya sekarang ya aku usahanya adalah gimana caranya aku bisa membuat gebrakan-gebrakan baru, dan tentunya dengan dukungan kalian. Kalau aku yang harus aku lakukan adalah aku harus membuat kayak aku kayak mau bikin orang tuh penasaran kayak Jessie ngapain lagi ya hari ini, Jessie ngapain lagi ya kali ini gitu loh. Itu tujuannya. Kayak tiba-tiba aku ikut kejuaraan nasional, itu kan gebrakan gitu kan ya kan gak ada yang tahu tiba-tiba aku latihan renang gitu sampai ikut kejuaraan. Amin. Nyupir mobil wisata di Taman Mini Benul. Tiba-tiba masuk ITB itu sebuah gebrakan yang gebrak banget pokoknya, itu dari Jessie Nesi. Tiba-tiba ikut memancing Benul. Bukan spoiler sih, lebih kayak doa aja sih, doa harapan gitu ya. Ditunggu gebrakan 1000 show, berarti itu SSK udah selesai tapi masih itu apa berarti kalau kayak gitu berarti kampanyenya iya campaign ya berarti ya, atau apa istilahnya ya, berarti itu SSK udah selesai kampanyenya tapi masih berlanjut, tapi bisa aja kayak misalnya satu minggu shownya langsung banyak, tapi nggak mungkin. Tapi bisa, tapi kayaknya menurut aku udah selesai tuh SSK tuh. Mencuri es krim itu lebih ke konyol sih. Itu bukan mencuri ya, itu lebih kayak itu nyangkut. Oh iya, kalian harus tahu, aku mau cerita, aku kesel banget sebenarnya hari ini. Jadi menurut aku Hagavi aku hari ini tuh kayak hampir
perfect, enggak sih, bukan perfect, aku hampir nggak ada salah gitu lah. Aman gitu, aman. Tapi di pertengahan lagu, saat aku ada gerakan mengambil kecerekan, yang keambil bukan pegangannya melainkan bagian depannya, bagian kerincing-kerincingnya. Mungkin udah pada lihat di Twitter. Stop bermusuhan dengan gue ya, kecerekan. Lo gak suka gue Hagafi kecerekan, tapi itu bukan salah aku. Enggak, itu salah aku sih, tapi ya boncos, singkat padat boncos. Oh iya, tadi gue tadi aku bilang tadi gue salah nih, boncos nih kok gitu. Jadi itu maksud aku kalau aku ngomong boncos di kalimat-kalimat seperti itu. Iya, tadi ada yang komen gini, ini masuk lagi nih ke Jessica tentang kecerekan. Tapi semoga udah ya, sampai sini saja ya. Itu bukan gebrakan, itu lebih kayak kekonyolan dan kebodohan. Itu harusnya tidak boleh terjadi. Harusnya aku perform dengan sempurna dan tidak boleh ada salah. Itu tidak akan aku maafkan ya diri aku sendiri. Stop boncosing everything. Man, it's really addicting. Lucu banget tadi itu, makasih ya. Tapi nggak ketawa sih. Kalau lucu ketawa dong. Iya. Kalian kalau kalian hari ini ngapain aja kegiatannya? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Tapi mau tahu lah. Aku lagi sakit tiduran. Get well soon ya. Get well soon, Kak Iwan. Semoga kamu cepat sembuh. Kerja terus nonton RKJ. Oh, pasti mau nonton Jessie. Makasih ya. Oh iya, thanks for today guys. Aku belum sempet tuh kan boncos. Aku belum sempet ngomong thank you for today untuk show hari ini. Yang mungkin ada yang nonton showroom aku dan nonton tadi streaming mungkin atau di teater langsung, makasih ya udah nonton. Semoga hari ini aku bisa memberikan aku bisa menjadi sumber energi. Dan tau gak sih, jiku aku tuh sebuah doa, tau, kayak aku semoga itu bisa menjadi sebuah doa. Dan semoga beneran valid. Semoga aku bisa jadi sumber energi. Misalnya ada yang habis pulang kerja, tadi kan bukti ada yang habis pulang kerja, semoga kan kadang kalau kerja kan menguras energi kan, jadi kayak semoga setelah nonton Jessie, setelah nonton JKT itu kayak wow, kamu sumber energiku Jessie. Boncos momen. Enggak party pooper ya, seboncos gitu ya. Tapi suka gak hairdo aku hari ini? Aku tuh merasa aku udah kehabisan ide banget tentang hairstyle untuk show sehari-hari. Karena entah kenapa semua itu udah pernah coba dan bingung setiap, sumpah ya, fun fact, member JKT setiap mau show tuh bingung apa sih define, kecuali emang udah rencana kayak oh gue unit song ini gue mau rambutnya kayak gini gitu. Jadi kadang bingung kalau misalnya kayak nggak ada yang, maksudnya unit songnya nggak ganti atau sama gitu, itu kadang bingung. Boncos momen. Tapi sebenarnya dari lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian suka nggak video campaign Jessie? Aku tuh lebih kayak apa ya, kira-kira kalau orang awam lihat gimana ya gitu. Kira-kira mereka berpikir apa ya.
alhamdulillah ya kalau gitu, kalau misalnya puji Tuhan ya kalau misalnya suka, puji Tuhan. Coba backgroundnya agak-agak ya nggak sengaja. Ntar di TikTok ada Jessie Boncos Core. Iya, isinya cuma show ini, live ini doang. Nah, ngomong-ngomong soal unit song ya, mungkin aku suka lah ya lihat kayak di Twitter tuh sempet kalau misalnya line up udah diumumin, kadang tuh kan ada yang suka prediksi line up gitu kan. Dan aku suka ketawain aja kayak mereka kayak bingung gak sih kalau misalnya kan Jessie udah pernah semua unit song gitu kan. Akhirnya mereka bingung gak ya mau menempatkan aku di mana, tapi enggak sih, harusnya gampang kan, bisa tinggal lihat member lain siapa yang udah pernah ini gitu kan. Yang fleksibel sebenarnya. Tapi kalau boleh tahu, kalau kalian paling suka lihat Jessie di unit song RKJ apa? Kalau boleh tahu. RKJ, banyak yang bilang RKJ sumpah. Tapi RKJ tuh kan emang unit song aku dari awal banget, Sonichi New Era, jadi New Era yang masih rambut panjang dan senternya masih Kanin sama Kanin. Itu aku dari awal aku Sonichi, setlist itu kan RKJ gitu kan. Terus aku pernah nggak ya posisi yang nomor 1 lagi? Oh nggak pernah, aku cuma pernah nomor aku sama yang center doang. Aku ngerasa kayak aku pernah bawain RKJ dengan berbagai macam vibe. Kalau dulu yang pas masih sama Kak Anin, yang sama Kak Anin ex member, kita dulu janjian vibes RKJ tuh kayak, kan RKJ itu kan lagunya tentang yang kayak dia diem-diem pacaran, tapi mereka tuh punya aturan anti cinta gitu kan. Jadi mereka tuh nggak kasih tau ke pertemanan mereka. Jadi kita tuh mau ekspresi dan pembawanya tuh mau kayak yang kita tuh misterius dan punya rahasia gitu loh. Jadi kayak fierce dan gerak tajam gitu loh. Tapi semenjak aku tuh kan, semenjak itu kan cuma line up Sonichi, tapi semenjak kayak udah show itu kan line upnya dicampur kan, di mix. Jadi kadang tuh kita kayak janjian setiap show, kayak ini kita hari ini pembawanya mau gimana, mau centil karena gue punya cowok gitu kah, atau kayak rahasia full dengan misterius, full dengan rahasia gitu, mau gimana. Nah ya itulah, jadi nah kalau sama Kasiska dulu pembawanya lebih fun. Kalau aku pernah seunit sama Kasiska dulu, kalau RK Jeng sama Kasiska unit song itu pembawanya lebih kayak fun, slay, dan kayak gue punya pacar, lu mau apa gitu. Ini ngomongin lagu ya, jadi tiba di klip aku ngomong kayak gitu ya. Ini lagi ngomongin lagu RKJ ya. Awas boncos nih nanti. Boncos nih aku kayak gini nih kalau kayak gitu, kalau kayak gituin boncos aku. Jadi kayak pengennya kayak kita tuh mau centil gitu, yang versi Kasiska. Nah kayaknya member tuh lebih enjoy, dan sejujurnya aku tuh lebih enjoy dengan pembawaan yang fun, karena kayak yang lebih bouncy, dance tapi sharp, tapi bounce dan fun gitu loh, yang lebih kayak centil dan playful, kayak smirk dan menggoda gitu, kayak gitu. Soalnya kalau kayak rahasia yang terlalu misterius tuh kayak, menurut aku jadi mirip Kuroi Tenshi gitu. Tapi beda sama Hagafi. Kalau Hagafi tuh yang kayak aku suka sama kamu gitu kan, tapi kalau Reza kayak aku yang punya pacar gitu loh. Ini beda tipe. Jadi kayak, tapi ini sebuah experience yang menarik untuk aku. Kayak aku bisa experience semua unit song di RKJ, dan semua itu punya image dan karakter yang berbeda-beda. Jadi itu RKJ itu seru sih. Aku dulu paling suka RKJ karena lagunya enak, dan itu tuh kayak temanya gitu loh, kayak main karakternya tuh di RKJ. Nama setlistnya RKJ, Renegade Jore, dan itu menjadi tema setlist, menjadi judul setlist. Jadi itu favorit aku untuk sekarang. Tapi aku juga suka Hagafi karena lagi sering juga kali ya Hagafi kali ya. Nah kalau Kuroi Tenshi itu kan kemarin aku baru pertama kali ya, sejujurnya aku tuh belum kayak
belum terlalu membedah gitu ya lagunya ya. Kayaknya tuh, tapi kalau dikasih tahu dari staff, dari member yang udah pernah bawain sama Chige juga kemarin tuh, dibilang tuh Kuroitenshi tuh lebih fierce, lebih garang, tapi masih cewek gitu, masih pembawanya tuh masih wanita. Nah ada juga yang pembawanya tuh marah dan fierce dan strong, itu tuh Kurosu, tapi itu pembawanya tuh laki pembawaan Kurosu laki. Nah kalau Kuroitenshi itu versi pembawanya tuh lebih cewek, lebih girly, lebih kayak lebih gitu kan. Kalau Cross kan kita pakai topi, pakai maksudnya ininya juga maksudnya pembuat itu laki gitu lah kan, juga liriknya juga ada seorang wanita yang harus ada seorang wanita yang harus aku lindungi tuh lindungi harus aku lindungi gitu. Jadi itu udah jelas itu POV cowok. Nah kalau di Koretenshi tuh kata ini, kalau aku dengar dari member lain dan dari staff tuh, itu kita jadi kayak maksudnya kayak pembuatnya cewek pokoknya gitu. Terus kayak akulah malaikat hitam gitu. Terus gerakan yang paling gernya menurut aku tuh pas itu Kurotenshi tuh enak banget main rambut sih, kayak terus kayak yang mana ya, terus kayak itu slay tapi fierce, beda ya kalau sama RKJ. Tapi dia nggak tahu, ini kan ini maksudnya POV aku dan member JKT untuk ini opini kita tentang unit song tersebut. Jadi kalau misalnya kalian punya opini lain juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau diekspresikan juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau Hagafi ya udah lucu gitu kan, dan kayak yang aku suka sama dia gitu, lucu, imut iut ya. Kalau Sundere juga ya udah jelas saya Sundere lagunya kayak aku mau sama dia tapi aku gengsi, aku sombong, aku Sundere gitu, itu kan Sundere gitu. Terus Tengil, jamet banget, gayanya tuh harus kayak kampungan banget, itu Sundere. Terus kalau Manatsu Christmas Rose ini tuh sejujurnya aku tuh challenging banget. Jadi kalau kalian mau tahu, sebenarnya tuh pas teater sementara itu bukan pertama kali aku bawain Manatsu Christmas Rose. Justru malah unit song kedua aku itu ketiga. Unit song ketiga aku di RKJ tuh, jadi kan pertama RKJ, kedua Sundere. Yang inget gak, yang mungkin ada yang nonton di sini dulu itu aku sempat ini momen. Oke, bentar, satu-satu Jessie baik banget yang pengen aku omongin, tapi kayak ini bakal berantakan banget. Kayak pernah gak sih kayak gitu, kayak banyak banget hal yang pengen kalian keluarin tapi akan berantakan kalau misalnya langsung keluarin semua. Jadi aku pertama Sonichi kan unitnya RKJ kan, terus yang kedua aku Sundere, dan ini tuh kebetulan pas aku Sundere ini tuh kayak kejadian kocak banget. Ini kayak fever dream, dan itu rasanya tuh nggak impossible lah. Kayak nih logikanya kan RKJ sama Sundere itu kan back to back, itu tuh kayak nggak ada jeda satu lagu lagi kan. Kalau misalnya dari Hagafi ke Sundere kan ada jeda RKJ. Nah aku tuh pernah, ini tuh momen yang gak pernah aku lupakan. Jadi tuh aku tuh backup member yang sakit, dan aku tuh sebenarnya emang di saat itu aku emang sebenarnya emang harusnya di Sundere, aku harusnya tuh emang stay di pindah unit baru. Tapi waktu itu dapat sempat momen dimana aku quick change dari RKJ ke Sundere, dan itu hektik banget sampai aku tuh nggak ikut. Ada inget gak sih? Kalau ada inget boleh komen ya. Ini dulu banget pokoknya, zaman new era, pokoknya new era masih awal, masih banyak member, masih Love 33 tuh ya. Itu kayak kocak boncos, itu momen boncos banget sumpah. Itu kayak itu beneran pernah terjadi, itu kayak aneh banget sumpah. Itu kayak nggak make sense menurut aku, tapi itu tiba-tiba terjadi. Jadi kayak di JKT itu nggak ada yang nggak mungkin. Aku tuh kayak, aku dulu waktu itu aku RKJ di kayak udah mau selesai itu aku keluar duluan karena aku harus ganti baju, aku harus quick change ke Sundere. Dan untungnya puji Tuhan banget, itu mujizat Tuhan banget sih. Di situ aku masuknya di Sundere itu part pas aku nyanyi, jadi aku tuh masuknya tuh tepat gitu loh. Dan emang itu tuh selesainya aku juga udah takut, aduh gimana kalau nggak keburu gimana ya, kalau nggak keburu gimana ya.
gitu. Tapi sebenarnya itu mendadak, aku mendadak dikasih taunya kayak, Jessie kayaknya kamu harus RKJ juga deh, soalnya yang ini sakit gitu. Dan dia tuh mendadak nggak bisanya, jadi ntar sampai istirahat tuh. Jadi aku kayak, ini beneran kah, ini nggak apa-apa kah, apakah ini tidak merusak konsep dan culture 48 kayak gitu, kayak nggak apa-apa kah gitu. Dan akhirnya itu beneran terjadi, aku akhirnya sundere masuk pas part nyanyi aku, dan ya udah sampai selesai gitu. Aku inget banget waktu itu line up sunderenya, aku lagi sama Kajinan pas di jadi center, dan satu lagi Flora. Aku waktu masih jadi nomor 2 nya, nomor 2 sundere waktu itu. Nah itu unit kedua aku. Nah setelah itu unit ketiga aku itu adalah Manatsu, yang nyanyi pertama, yang nomor satunya. Nah itu tuh kenapa ya aku tiba-tiba dipindah jadi Manatsu ya. Bahkan di teater Jakarta aku bawain Manatsu Christmas Rose itu cuma sekali doang, yang udah lama banget itu, yang aku tuh rambutnya udah apa, bukan bondol, yang aku Sonichi SNM. Itu setelah Sonichi SNM kan aku sempat potong rambut dari panjang banget sampai ke sebahu kan. Itu yang aku masih lemah lembut, anggun li, itu masih Jessie masih bocil itu pokoknya. Itu itu unit song ketiga aku masuk Christmas Rose. Itu pertama kali aku bawain dan terakhir kali aku bawain di teater Jakarta. Nah terus pas teater sementara kira dibawain lagi kan aku Manatsu Christmas Rose. Terus udah, nah makanya ini belum pernah lagi nih dibawain di teater, mungkin bisa kalian next time. Aku masih inget sih gerakannya. Nah itu unit song ketiga. Unit song keempat Hagafi. Itu pun awalnya aku ingat banget pulang dari Jepang pas kita syuting Magic Hour, kan udah ada tuh line up teater keluar. Terus aku lagi sundere, lagi center sundere, Mute lagi center Hagafi. Terus aku mikir kayak, kamu kan waktu itu bilang pengen jadi center sundere, mau gak tukeran yuk, kita sama-sama belajar, nggak apa-apa kita belajar sendiri, nggak usah diajarin gitu kan. Maksudnya kita sama-sama belajar, sama-sama ngajarin, bukan kayak ada sensei ngajarin kita gitu. Jadi terus Mute mau, jadi oke, boleh. Terus kita ngomong ke staff kayak, boleh gak kita tukeran untuk show yang kali ini, yang pas aku Sonichi Hagafi itu sebenarnya aku emang harusnya sundere, tapi karena aku sama Mute mau tukeran, jadi nyangkut momen, boncos momen ya, itu inisiatif kita sendiri sebenarnya. Jadi kayak aku mikir, kayaknya kalau misalnya aku awalnya waktu itu nggak inisiatif mau tukeran, aku kira-kira Hagafi berapa lama lagi ya gitu. Itu semua dimulai dari inisiatif guys. Sudah kira sempet kan beberapa lama aku udah nggak pernah Hagafi lagi tuh, udah lumayan lama aku RKJ mulu atau enggak sundere. Terus akhirnya belakangan ini lagi sering Hagafi gitu. Terus aku juga udah sempet ngomong sama kakak staffnya kayak, mau dong kuretenshi aku, tapi nanti aja kalau misalnya lagi dibutuhkan gitu. Soalnya kan kuretenshi itu kan banyak banget kan, senternya ada Marsha waktu itu masih ada Z kemarin, ada O'Neil, Mute juga pernah, Freya juga, jadi kayak banyak banget kan. Jadi aku bilang ke kakak staffnya, iya aku mau belajar kuretenshi ya. Aku suka kayak mengeksplor ini song baru gitu, jadi kayak bisa mengeksplor banyak karakter, banyak ekspresi, jadi kayak jam terbangnya nambah untuk performance gitu loh. Dan akhirnya iya nih kamu belajar ya, soalnya kebetulan juga sih kan kemarin Lasho mau sundere. Nah jadi kayak, oh yaudah mungkin ini waktunya, mungkin ya kakak sama mungkin, oh yaudah Jessie kuretenshi gitu. Jadi tenang guys, itu kemarin kuretenshi aku tuh bukan terakhir kali kalian nonton, pasti aku akan minta untuk kuretenshi lagi. Aku akan ngotot, aku akan menghantui kamu kuretenshi lagi, aku bakal kayak gitu. Karena Hagafi aja aku juga minta kayak, Kak aku mau Hagafi lagi ya, soalnya kemarin kan belum bagus, belum sempurna, ada tragedi tamburi kecerikan nyangkut kan. Jadi same as kuretenshi kemarin tuh sebenarnya ada sedikit wardrobe malfunction, tapi sebenarnya itu nggak terlalu kelihatan, dan itu bikin aku bete, dan kayak aku ngerasa kayak nggak all out, aku merasa aku bisa lebih bagus pas Sonichi kuretenshi. Dan juga aku merasa waktu itu rambut aku lagi tidak seslay biasa, dan aku merasa makeup aku lagi kayak kurang waktu itu. Jadi aku sedikit kayak 0,5% nggak pede dikit. Jadi aku ngerasa kayak aku mau perform kuretenshi lagi dalam keadaan dan penampilan aku
yang aku pede dan maksimal gitu loh. Ya siapa tahu itu bisa, itu mempengaruhi banget untuk performance sebenarnya. Ini tapi kayak tambahan sedikit gitu loh, kayak aku tuh ngerasa aku akan lebih puas, tapi sebenarnya nggak boleh cepet puas, tapi tapi kadang doang aku kayak ngerasa kalau misalnya aku hari ini eye makeup lagi bagus, rambut lagi bagus, aku bisa ngerasa kayak performnya tuh bisa apa ya, bisa kayak pede dan lebih all out gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu. Harusnya ya mau gimana pun penampilan lo harus maksimal di atas stage. Tapi kadang itu kayak ngaruh banget, dikit sih, nggak banget, dikit gitu. Jadi ya intinya mau ku retensi lagi pas aku yang cantik, yang aku merasa cantik, aku merasa pede, rambutnya bagus, poninya bagus, makeupnya bagus gitu. Peace gitu. Kalian udah capek dengerin aku ngomong, udah jam 1 lagi. Kira-kira udah clear kah kita? Kayak berantem clear. Udah belum ada yang udah belum? Sudah belum? Kira-kira ada yang ini ditanyain lagi nggak? Iya, soalnya bener kepedean Jessie adalah her best makeup. Itu membantu banget untuk membangun kepercayaan diri pas lagi perform. Emang kuliah enggak sih, aku besok libur, tapi ya inilah ya, kalian kan besok pasti ada kegiatan. Nggak apa kalau misalnya mau bobo, nggak apa-apa, tapi kayaknya aku juga nggak akan lama-lama lagi sih. Udah jam segini aku belum mandi, harus mandi guys. Makasih ya dari tadi disco ada gift, makasih udah banyak yang lempar bintang juga, lempar disco, terima kasih ya. Makasih ya. Jam kunti. Takut banget, jangan gitu, takut. SNM kapan? Belum tahu. Tapi kayaknya menurut aku next SNM kayak Freya deh. Menurut aku ya. Soalnya aku kemarin udah 2 kali. Tapi nggak tahu. Ini opini aku aja. Iya, Jess Cecila Kuroten aku pengen banget. Kan Ola sama Cepi udah pernah kuretensi bareng. Aku pengen banget sekali tuh line up-nya kita bertiga. Itu seru banget. Aku kayak oh my god, my best friends. Iya kalau aku lagi juga nggak apa-apa. Cuma nggak tahu pas kayaknya JKT kayak kakak staff kayak kalau misalnya Freya bisa ya Freya gitu. Ya ganti-gantian lah kita. Jadi kayak aku nggak akan balik lagi ke, nggak tahu sih akan balik lagi ke blocking aku yang sebelum jadi center SNM atau enggak. Soalnya blocking aku itu udah diisi Marsha. Tapi udah orangnya cuma aku sama Marsha doang sebenarnya blocking aku. Jadi kayak kasihin juga kalau Marsha mulu yang perform. Tapi kan menurut aku akan ganti-gantian deh. Kayak aku akan ini menurut aku aja, ini kayak menurut aku bisa deh perform SNM tapi lagi jadi nomor aku yang dulu, bukan yang center. Tapi semoga aku nggak lupa ya guys, semoga aku nggak bisa lah. Biasanya aku kan 2 blocking juga kan di RKJ, biasanya aku yang opening Naga Hikari sama aku yang biasa. Kadang kalau misalnya aku lupa gitu, aku biasa suka nonton video sih sebelum show, jadi kayak nggak bodoh-bodoh banget lah ya. Bisa Jessie bisa. Kapan Kareha lagi nggak tahu, tapi menurut aku kayaknya Kak Elis sama Cepio aja. Nggak bercanda. Ya nanti tunggu kakak JOT yang atur ini line up-nya ya. Bisa center baru SNM. Nah aku center baru SNM. Tapi kalau misalnya ada lagi ya oke juga sih, buat backup. Kursi teater bisa kayak teater S kapan ya? Hah? Apa nih? Kursi teater bisa kayak teater S kapan ya? Teater S tuh apa? Jess itu jam 2. Oke, gak apa-apa, kamu bobo aja, gak apa-apa. Aku bentar lagi udahan. Gak apa-apa, sumpah, duluan aja. Teater sementara. Oh. Iya nih ya. Kan bentar lagi juga mau NFJ kayak NF Teater ya. Doain aja semoga bisa direnovasi biar bisa lebih bagus kali ya. Atau enggak kayak sebenarnya kalian lebih ini, nggak tahu, ini kita asbun aja ya, bukan ini awan, stop ngomong awan gitu ya. Jadi kita lagi asbun aja nih.
Tapi menurut kalian mau nggak kayak misalnya lokasi teater tuh dipindahin gitu ke tempat yang lebih seteater itu, yang teater musikal, yang tempatnya kayak gitu, yang stage-nya kayak teater sementara. Kira-kira stop ngomong awal, nanti aku dikira beneran ini asbun aja. Kira-kira oke gak? Tapi maksudnya ya masih Jakarta juga gitu, tapi kayak ya pindah lokasi, nggak di FX lagi gitu. Kira-kira yang sebagai mungkin yang tinggal di Jabodetabek tuh oke nggak sih, atau gimana? Jangan, kalau jangan kenapa, dan kalau boleh kenapa? Tolong enlighten me. Tapi mungkin ya tetap cari di tengah-tengah, tapi kayak mungkin pindah gitu loh, bukan di FX lagi ya, siapa tahu di mana, tapi masih di tengah-tengah gitu, masih di daerah Senayan dan Sudirman dan sekitarnya situ. Tapi mungkin kalau tiba-tiba ada nih tempat bagus besar dan bisa dibikin buat teater JKT gitu. Sesayang itu ya sama FX ya. Tapi ya menurut kalian yang di Jabodetabek tuh oke atau enggak gitu? Banyak memori di situ, iya sih. Itu udah berapa tahun nih, gila. Berarti nanti tahun ini teater JKT ke berapa? Ke 13 dong. 13 atau 13 kan? Tahun ini JKT 13 tahun kan? Kan kemarin Flowerful 12. Ya gak sih? Aku takut salah sumpah. Iya kan? Teaternya baru 12 tahun ya? Oke. Teaternya baru 12 tahun. Iya. Teater baru 12 tahun. Oke, thanks info. Oke, kalau gitu kayaknya aku udahan. Aku baca podium kali ya. Aku kayak crazy gak kayak gini? Oke, aku udah suruh mandi. Pakai gimmicknya dong. nanti gue dibilang ikutin Delin kan kalau tiba baca podium gitu, tiba ada gimmick. Ya tapi itu gebrakan sih. Tapi kita yang lain. So aku juga bisa juga kayak gitu, tapi kayak nanti ngikutin Delin gitu. Ya aku nggak apa-apa, aku nggak ada masalah sama Delin, tapi kan ini kan biasanya banyak kan ya. Ya itu sering banget klipnya si Delin tuh, sering banget lewat ke di For You aku. Bagus sih, itu kreatif banget sih anak itu. Keren. Aku akui keren banget. 2 jempol, 4 jempol sama jari kaki, tapi kan gak bisa. Oke, kalau gitu aku ini kali ya, baca podium kali ya. Oke, aku baca podium, siap-siap dipanggil namanya. Bentar, mana sih? Oke, aku baca podium ya. Ada A, ada I, ada A, ada U, ada E, ada O. Ya gitu ya. Ya maaf. Sumpah dari tadi kayak mau sendawa tapi nggak keluar gitu loh, kayak diketahan di sini. Kayak maksud. Oke, nomor 13 ada Kak Dava, thank you ya. Ini masih aja ya, ini bendera tuh apa maksudnya, ini branding kah? Gak apa-apa, bagus. Masih ya. Nomor 12 ada Kak Adi, thank you. Nomor 11 ada DFF JSS, makasih, thank you. Nomor 10 ada Adam, thank you ya. Nomor 9 ada Kak Alsa Gia, thank you. Nomor 8 ada Kak Niko, thank you. Nomor 7 ada Kak Alfian, thank you Kak Alfian. Nomor 6 ada Kak Zevanya, thank you Zevanya, thank you. Nomor 5 ada Pio, thank you. Nomor 4 ada Kak Bira, thank you. Nomor 3 ada Kak Taya. Nomor 2 ada Kak Vincent. Dan nomor 1 ada Jackie. Makasih ya Jackie sudah, dan selamat sudah menempatkan posisi nomor 1. Makasih ya teman-teman. 13 ini udah kayak ini ya, udah bisa off air nih. Satunya lagi backup nih. 13. Kalau JKT off air kan baru 12. Oke, makasih udah dengerin aku malam-malam, dan selamat bobo ya kalau udah tidak ada kegiatan. Terima kasih juga untuk gift-giftnya. Kita
ini ya mohon dukungannya juga ya, ini periode sukses sudah mau dimulai, jadi aku berdoa semoga kita semua dilindungi oleh hal yang jahat gitu. Makasih ya Jack of all trades, gebrakan. Seru banget, tapi mohon dukungan untuk gebrakanku ya. Oke, bye bye, see you next time, sampai istirahat.